Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Damayanti dari Pendidikan Kimia 2019A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai logam transisi, di mana video ini merupakan tugas dari mata kuliah Kimia Logam dengan dosen pengampu Ibu Siti Rahma, SPD, MSc. Logam transisi adalah sebuah unsur logam yang mempunyai subkulit D yang tidak terisi penuh atau dapat membentuk kation dengan subkulit D yang tidak terisi penuh. Dikatakan logam transisi karena unsur-unsurnya bertransisi dari bagian tabel periodik dengan jenis orbital S ke bagian tabel periodik dengan jenis orbital P, sehingga mereka adalah logam transisi. Nah, bisa kita lihat bahwa logam-logam transisi terletak di tengah-tengah. Penggunaan logam transisi dalam kehidupan sehari-hari sangat luas dan beragam. Kegunaan unsur-unsur transisi bagi manusia hampir muncul di setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, di dalam tubuh, sebagai perhiasan yang tahan korosi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, logam transisi adalah unsur yang sangat penting bagi manusia. Contohnya, zat besi yang membawa oksigen ke dalam darah kita dengan hemoglobin, tembaga yang digunakan pada alat-alat elektronik dan penghiasan, ada juga seng yang digunakan sebagai bahan cat putih, antioksidan, dan pembuatan ban mobil. Ada skandium yang digunakan sebagai lampu intensitas tinggi. Ada juga mangan yang digunakan pada produksi baja dan umumnya alloy mangan besi. Di mana unsur-unsur pada logam transisi yang memiliki orbital D memungkinkan memiliki sifat yang berguna untuk kesehatan kita dalam melakukan segala macam hal. Contohnya seperti membuat obat-obatan atau membuat elektroda atau baterai jenis baru dan segala macam hal yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Unsur-unsur di dalam logam transisi dapat membentuk kompleks koordinasi, yaitu fitur utama dari logam transisi adalah kemampuannya untuk membentuk kompleks dengan molekul dan ion kecil. Nah, ion logam positif dapat menarik kerapatan elektron, biasanya pasangan elektron bebas dari atom atau molekul lain untuk membentuk kompleks koordinasi. Nah, atom donor disebut ligan atau basa Lewis yang menyumbangkan pasangan elektron bebas. Ada juga atom akseptor, di mana atom akseptor adalah logam transisi atau asam Lewis yang menerima elektron pasangan bebas. Nah, jadi logam transisi merupakan atom akseptor yang bersifat asam Lewis. Berikut merupakan contoh dari pembentukan kompleks koordinasi, di mana atom pusat kobalt atau CO berperan sebagai akseptor atom yang bersifat basa Lewis, dan unsur NH3 sebagai donor atom yang bersifat basa Lewis, di mana ion kobalt 3 positif dikelilingi oleh 6 NH3 pada simpul dari segi 8. Dalam ion kompleks terjadi ikatan kovalen koordinat. Jadi ligan-ligan yang terikat inilah sebagai donor elektron ke atom pusat supaya stabil. Kita juga bisa menentukan bilangan koordinasi pada senyawa kompleks, di mana bilangan koordinasi adalah jumlah ligan atau jumlah ikatan koordinasi yang dibentuk oleh atom pusat terhadap ligan-ligannya. Bilangan koordinasi dapat menentukan struktur dari kompleks koordinasi. Nah, contohnya itu bilangan koordinasi 6 dapat membentuk struktur oktahedral dengan sudut 90 derajat. Pada bilangan koordinasi 5 dapat membentuk trigonal bipiramida
atau persegi piramidal, di mana trigonal piramidal dapat membentuk sudut 90 derajat atau 120 derajat dan persegi piramidal 90 derajat. Nah, pada bilangan koordinasi 4 dapat membentuk persegi planar dengan sudut 90 derajat dan tetrahedral pada sudut 109,5 derajat. Pada bilangan koordinasi sama dengan 3, struktur yang terbentuk adalah trigonal planar dengan sudut 120 derajat. Pada bilangan koordinasi 2, struktur yang terbentuk adalah linear dengan sudut 180 derajat. Baiklah, demikianlah penjelasan mengenai logam transisi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.